minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi setelah sholat subuh ini kita bisa bertatap muka kembali. Semoga dengan apa yang akan kita laksanakan ini kita diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan, dan juga menjadi amalan hingga amalan ini menjadi jariah hingga akhirat kelak. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita mendapatkan suri tauladan yang terbaik, sehingga kita dapat menapaki kehidupan di dunia ini mudah-mudahan dengan selamat dan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan minggu kemarin atau pekan atau 2 pekan kemarin kita membahas tentang surat At-Takwir ya, atau ya kemarin tentang Al-Infitor. Maka kita akan mengkaji pada mentadaburi bersama, yaitu surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini hakikatnya adalah yang berarti orang-orang yang curang dalam memenuhi takaran atau timbangan. Maka surat Al-Mutaffifin ini identik ataupun senada dengan surat-surat sebelumnya yang terkait tentang adanya larangan ataupun siksaan pada hari akhirat. Dan ciri-ciri surat ini yang masih nanti dipertentangkan oleh ulama, yaitu ada yang mengatakan surat ini dinyatakan, ada yang mengatakan madaniyah, ada yang mengatakan makkiyah, ada yang mengatakan yang ketiga antara makkiyah dan madaniyah ada di dalamnya. Jadi ada 3 pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini termasuk makkiyah ya. Dan termasuk dalam tafsir yang kita kaji ini, tafsir Al-Wasit, Wahab Az-Zuhaili ini menentukan bahwa surat Al-Mutaffifin adalah makkiyah. Makkiyah berarti turun di Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah. Tetapi ada yang mengatakan ini kan mengenai tentang bagaimana orang bermuamalah. Bermuamalah di sini ada orang perdagangan antara penjual dan membeli, sehingga di sini digambarkan bagaimana orang dalam menakar timbangannya itu berbuat curang. Berarti ini masuk fase setelah Rasulullah hijrah biasanya. Nah, ini ada yang mengatakan makkiyah, ada yang mengatakan madaniyah. Karena di dalamnya kalau unsur-unsur bahwasanya surat makkiyah itu biasanya membahas tentang aspek akhirat. Biasanya di sana ada ciri-ciri bagaimana siksa neraka, bagaimana keadaan surga, maka itu ciri-ciri makkiyah. Sedangkan ciri-ciri madaniyah ini biasanya tentang aspek muamalah. Muamalah yaitu bagaimana orang berinteraksi ataupun melakukan perdagangan ataupun interaksi sama manusia dalam berbagai aspek syariat yang secara rinci dijelaskan di dalamnya. Maka ini ada beberapa pendapat di situ. Terus kemudian penyesuaian ataupun munasabah antara surat ini dengan surat sebelumnya memang sama-sama. Yang pertama membahas tentang yaumul akhir. Pada surat Al-Infitor kemarin memang dibahas bagaimana orang itu pada hari akhir itu, orang yang tidak mempercayainya akan betul-betul akan menghadapinya pada kenyataan hari akhir itu. Dan hal ini juga
di dalam surat ini juga disebutkan bahwasanya adanya ancaman orang yang betul-betul melakukan perbuatan curang, yaitu ancamannya juga akan apa yang akan dia hadapi pada hari akhir nanti. Nah, ini sama-sama membahas tentang adanya hari balasan. Yang kedua, poin yang kedua yang sama-sama menghubungkan antara surat Al-Mutaffifin dengan surat Al-Infitor, itu masing-masing juga menjelaskan keadaan hari kiamat. Nanti akan dijelaskan bagaimana hari kiamat itu, bagaimana siksaan bagi orang-orang yang tidak patuh terhadap Allah, dan juga bagaimana balasan atau ganjaran bagi orang-orang yang patuh terhadap Allah. Yang ketiga, poin ketiga, masing-masing dalam surat ini menyebutkan tentang bagaimana malaikat itu menyampaikan ataupun mengawasi amalan-amalan orang dalam setiap perbuatannya. Maka di dalam surat Al-Infitor kemarin disebutkan adanya kiroman katibin, yaitu malaikat-malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat setiap amalan setiap orang. Maka di dalam ayat ini ataupun di dalam surat Al-Mutaffifin ini juga disebutkan bahwasanya nanti setiap orang akan mendapatkan hasil catatan amalannya. Ya, maka di sana bahwasanya innal abrara lafi naim, disebutkan bahwasanya orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kenikmatan. Nah, ini juga hasil daripada catatan-catatan yang dilakukan oleh orang itu di dunianya. Baik, yang pertama surat Al-Mutaffifin. Ini adalah yang membahas, ya, kandungan surat ini membahas tentang bagaimana perkara atau kondisi, ya, pada hari kiamat nanti yang sangat menakutkan jika orang itu tidak patuh terhadap perintah-perintah Allah. Maka di dalam surat Al-Mutaffifin dari 1 sampai 6 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, ini 6 ayat dulu. Kalau di dalam tafsir Al-Wasit, ya, ini dijelaskan, saya bacakan, ya, bahwasanya suratul Mutaffifin makkiyah fi qaulil aktsarin tubayyinu qawaidan nudum al-iqtisadi. Dalam surat Al-Mutaffifin ini menjelaskan, para ulama bahwasanya mengatakan adalah termasuk surat makkiyah, berarti surat yang sebelum Rasulullah hijrah. Kenapa membahas tentang orang-orang yang banyak melakukan kecurangan atau mutaffifin ini? Memang sebelum Islam datang, ternyata orang-orang bermuamalah dalam perdagangan sebelum Islam datang, mereka banyak sekali melakukan kecurangan. Kecurangannya bagaimana? Ketika mereka melakukan perdagangan ataupun membeli ataupun menjual sesuatu, itu selalu kalau seandainya dia menjual, itu akan menjadikan rugi si pembelinya. Jadi kalau ada timbangan, mungkin Bapak Ibu kalau ada timbangan orang jual beras, biasanya kan pakai timbangan yang kiri kanannya harus seimbang itu. Nah, biasanya di dalam timbangan itu di tempat timbelnya, ya, ada timbel ya itu, ya. Nah, itu biasanya di bawah timbelnya itu ada tempat tatakannya, di bawahnya dikasih beban biasanya. Biasanya dikasih beban. Nah, ini supaya apa? Supaya mengurangi hasil yang ditimbang. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi ketika orang melakukan penjual belian, takarannya selalu merugikan orang yang membelinya. Tetapi ketika orang itu membeli, ya, ketika orang itu membeli, umpamanya dalam suatu saat dia membeli sesuatu, dia tidak mau dirugikan. Dia tidak mau dirugikan. Maka di dalam ayat ini disebutkan, ya, nanti di dalam ayat yang kedua, ya alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanum yukhsirun, nanti akan kita kaji.
Nah, dalam ayat ini menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang zaman jahiliyah dalam bertransaksi yang tidak secara jujur mereka lakukan. Wa tahaddidu masira ba'dul fasikin ad-dzalimin, dan ini juga menjadi ancaman bagi orang-orang yang berbuat fasik dan dolim. Dikarenakan apa? Bisa babi tatfif. Maka tatfif di sini mutaffif artinya bisa diartikan dengan beberapa makna. Yaitu mutaffifin itu artinya bisa secara bahasa, artinya toffafa itu bisa diartikan dengan sesuatu yang tidak wajar atau adanya kecurangan. Seperti tadi, ketika orang menimbang diberatkan bagian bebannya, sehingga yang ditimbang seakan-akan sudah sama dengan yang ditimbang, padahal di bebannya atau timbelnya diberi beban. Terus ada yang mengartikan kata toffafa, mutaffifin, ini berarti dari kata toffafa juga yang artinya pertengkaran. Jadi karena syarat ya pada zaman jahiliyah itu terjadi banyak pertengkaran dikarenakan perdagangan yang tidak jujur ini. Atau yang ketiga ini berarti tofif. Tofif berarti sesuatu yang remeh, Nah, maka kata al-mutaffifin ini lebih cenderung pada perlakuan yang tidak jujur, ya. Wa tuhaddidu masira ba'dul fasikin ad-dzalimin bisa babi at-tatfif, karena perlakuan orang yang tidak jujur tadi di dalam melakukan jual belinya. Terus wa takdzib yaumil jazaa'i wal hisab. Dan juga dalam surat ini menyatakan tentang keingkaran mereka atau kebohongan mereka tentang adanya hari pembalasan atau hari hisab. Wa wasafal Quran bi annahu asatirul awwalin, dan salah satu aspek yang menjadikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah dari sisi bagaimana ia harus melakukan keadilan dalam perjualbelian, ternyata salah satu ancaman bagi orang yang tidak taat terhadap Allah ini adalah salah satu aspeknya karena mereka menganggap ayat-ayat Allah ini seolah-olah hanya sebatas cerita atau kisah bualan belaka, ya, atau asatirul awwalin, kisah-kisah orang yang kisah bualan, seperti dianggap bahwasanya imajinatif saja. Maka kan sekarang banyak orang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu adanya neraka dan adanya surga, itu hanyalah imajinatif belaka. Ini berarti sudah mengingkari tentang adanya hari akhir, ya. Maka di antara aspek ancaman dalam ayat ini atau dalam surat Al-Mutaffifin ini yaitu terhadap orang yang mengingkari adanya hari pembalasan. Bahkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhirat, balasan adanya amalan-amalan manusia pada hari akhirat itu dianggap sebagai cerita fiksi ataupun bahkan disebut dengan bualan belaka. Nah, inilah menjadi poin dalam surat ini, tuhaddidul fujjar bisu'il hisab wa isla'il jahim, yaitu dalam surat ini juga mengancam orang-orang yang berbuat dosa, ya, maka mereka akan mendapatkan balasan pada hari akhir. Wa tubrizu manzilatal abror fi jannanil naim. Dan di dalam surat ini juga dijelaskan tentang bagaimana nanti orang yang berbuat baik akan mendapatkan kenikmatan. Wa tubayyinu alwanan ni'am allati yan'imuna biha. Dan di dalam surat ini juga akan dijelaskan bagaimana berbagai macam kenikmatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Wa tudzakiru bimawaqifil fujjar minal mu'minin wastihza'ihim minhum fid dunya. Dan ini juga peringatan bagi orang yang tidak melakukan keadilan ataupun berbuat dosa, ya, dari orang-orang mukmin dan yang lainnya ketika dia di dunia. Wa sayulki kullu fariqin jazaa'al adli, maka setiap orang itu nanti akan mendapatkan balasan sesuai amalannya. Kata wailun, kita masuk kepada tafsirannya. Wailun di sini diartikan biasanya dengan arti apa Bapak Ibu? Wailun, celaka, ya. Wailun lil mutaffifin, yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang.
Wail di sini bisa diartikan celaka, tapi bisa diartikan juga artinya neraka wail. Maka di sini seakan-akan menjadi ancaman bahwasanya orang yang akan melakukan perbuatan-perbuatan curang, ya, perbuatan yang tidak adil, maka dia diancam dengan neraka wail. Nah, maka di sini bisa diartikan wailun berarti sesuatu yang menjadikan nanti dia akan masuk kepada neraka wail, atau ini adalah merupakan pernyataan orang yang melakukan perbuatan tindak kecurangan akan celaka. Siapakah orang-orang yang akan tidak yang termasuk al-mutaffifin ini? Siapa orang yang melakukan perbuatan curang ini? Maka jawabannya ada dalam ayat berikutnya. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Nah, ini poin yang pertama. Jadi alladzina idzaktalu yaitu orang-orang yang jika menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Nah, ini dari sikap pembeli biasanya. Jadi tuntutan kepada orang penjual, pembelinya ini, kalau dia membeli itu tidak mau dirugikan. Tidak mau dirugikan. Jadi pokoknya harus dilebihkan. Namun, terus di dalam ayat ini perlu diperhatikan kata-kata alan nas. Mestinya dalam pernyataan ayat ini tidak perlu adanya ala. Alladzina idzaktalu, ya, idzaktalun nas mestinya demikian, ya. Tetapi di sini ada kata ala. Ala berarti di sini melakukan perbuatan terhadap orang yang lemah. Artinya dia memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Artinya dia melakukan sesuatu dengan karena posisinya dia yang kuat atau yang menguasai tentang sesuatu sehingga mendolimi yang lain. Itu berarti ala di sini. Alladzina idzaktalu 'alan nas, dan apabila orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Kalau iktala yaktalu itu artinya memang takaran, ya, menerima takaran. Kala yakilu itu mengukur atau menimbang. Tapi kalau ada tambahan tak berarti ada permintaan. Artinya setiap kata kerja jika ditambahi tak, ya, mungkin kataba umpamanya, aktatibu berarti saya minta dituliskan, ya, seperti itu. Iktala berarti dia minta untuk ditimbangkan, berarti si pembeli jika dia membeli sesuatu kepada orang lain, ya, alan nas yastaufun, mereka selalu minta lebih. Tapi dalam satu sisi, nah ini ada ayat berikutnya yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, nah berarti siapa yang melakukannya ini? Penjual atau pembeli? Penjual. Nah, tetapi jika dia menjualkan sesuatu dengan menakar dan menimbang untuk orang lain, ya, mereka mengurangi. Nah, ini dia ciri-ciri al-mutaffifin di sini. Ya. Idza kaluhum, tetapi jika dia menimbangnya, dia melakukan kecurangan. Awazanuhum yukhsirun, mereka mengurangi atau menjadikan orang lain itu rugi. Kata khosiro itu rugi. Ya. Maka di sini bagaimana kita mensikapi jika ada orang yang melakukan demikian ini? Kalau ada suatu tindakan, ya, yang dilakukan orang dalam jual beli yang curang, biasanya Bapak Ibu apa yang lakukan? Diem aja atau dikasih tahu orangnya atau malah menyebarkan ke orang lain kalau jangan beli di tempat itu gitu. Kira-kira gimana Bapak Ibu sikapnya? Ya. Nah, ini adalah salah satu aspek. Jadi setiap muamalah kepada sesama manusia itu aspek akibat secara duniawinya ada, ukhrawinya juga ada. Duniawinya apa? Itu tadi, orang yang melakukan kecurangan mungkin di awal tidak diketahui, tetapi selama dia melakukan demikian, otomatis selama kelamaan akan ketahuan dan dia akan dihukum dengan tindakannya sendiri. Caranya bagaimana? Orang akan tidak percaya kepada orang penjual tersebut.
Maka sikap kita sebagai seorang muslim hendaknya bagaimana? Memperingatkan pertama kepada pelakunya langsung, ya, agar tidak merugikan orang lain dan tidak mendolimi dia kepada orang yang lebih banyak lagi. Apakah lantas kita langsung nge-share di WhatsApp atau di apa? Itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, maka lebih baik tindakan yang kita lakukan adalah memperingatkan dulu. Dan itu nanti berakibat kerugian pada orang yang melakukan kecurangan tersebut. Nah, inilah aspek dari ancaman yang ada dia terima akan di dunia seperti itu. Sehingga di akhirat lebih lagi gitu. Maka oleh karena itu, dalam penjual belian ini kenapa disyaratkan kita harus berlaku adil, jujur, ya? Ini mengakibatkan perekonomian sekarang ini, kenapa orang terkadang tidak mempercayai orang yang lebih dekat sesama muslim umpamanya, padahal dia sudah muslim, padahal dia juga baik orangnya umpamanya, terus tetangga lagi umpamanya, tetapi melakukan itu sehingga dia tidak melakukan transaksi terhadap orang terdekat atau famili atau bahkan seagama, tetapi bahkan membeli kepada orang yang lebih jauh atau kepada orang yang etnis lain umpamanya. Nah, ini karena sikap apa kira-kira? Kepercayaan. Jadi kepercayaan dan juga kejujuran inilah yang menjadi poin penting. Maka setiap bermuamalah kita dalam, entah itu dalam bertransaksi atau dalam hal yang lain, hendaknya kita melakukannya dengan cara yang jujur. Ya, karena akibatnya seperti itu tadi. Kita membangun perekonomian, tetapi ada aspek-aspek yang menggerogoti perkembangan itu ya dari pihak pelakunya. Ya. Terus ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Sebelum masuk ke ayat ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam surat ini atau surat Al-Mutaffifin ini menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu tidak hanya menjelaskan tentang aspek teori tentang akidah saja, tetapi bahkan menjelaskan secara rinci perbuatan setiap aktivitas manusia. Makanya dalam Islam ini membahas seluruh, mencakup aspek kehidupan manusia, mulai dari perilaku dia dari mulai bangun ya sampai dia bangun lagi dari tidurnya. Ya, jadi semuanya diatur di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an tidak hanya membahas tentang aspek teoritis atau akidah saja ya, atau hanya membahas tentang bagaimana kita meyakini Allah, tetapi juga ada aspek-aspek yang dibahas dalam muamalah atau berinteraksi langsung secara aktif. Artinya ini adalah perbuatan yang membumi. Jadi tidak melangit saja, tetapi Al-Quran juga membahas bagaimana pelaksanaannya secara langsung. Ayat berikutnya, ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah mereka itu menduga, ya, tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, kata yadunnu ini yang menarik. Yadunnu itu artinya bisa diartikan di sini sebagai orang yang mengira atau menduga. Ini beda dengan syak. Kalau dikatakan bahwasanya saya akan datang besok, kalau orang yang dijanjikan menganggap bahwasanya dia yakin datang, ini namanya masih don. Jadi mengira seseorang kalau dia yakin datang itu masih don. Tetapi kalau yang dijanjikan oleh orang yang bilang tadi saya akan datang besok, tetapi dia menegatifkan atau memikirkan kemungkinan dia tidak datang, nah ini namanya syak. Jadi syak itu adalah pendugaan atau pengiraan seseorang dalam hal yang negatif, itu syak. Tetapi kalau don itu masih meyakini akan kejadian tersebut, ya pasti akan terjadi, itu don. Jadi masih mengira akan terjadi. Nah, ini artinya don dengan syak di situ. Maka ala yadunnu, bukankah mereka ataupun tidakkah mereka mengira? Jadi perkiraan mereka ini meyakini kejadian hari akhir atau tidak berarti sebenarnya?
perkiraan mereka tentang kejadian hari akhir ini mengira terjadi benar atau tidak terjadi sebenarnya? Ya, mereka sebenarnya meyakini akan kejadiannya, tetapi masih ragu. Maka demikian orang yang menyatakan bahwasanya kejadian hari akhir itu dianggap sebagai suatu yang fiktif, ini berarti dia sudah mengingkari Maka dia termasuk orang-orang yang mengingkari tidak adanya hari akhir, berarti tidak beriman tentang keyakinan aspek keimanan dalam Islam. Maka harus kita waspadai seperti ini. Ini akan berimplikasi atau mengakibatkan perbuatan orang yang tidak meyakini akan adanya hari akhir pasti berakibat terhadap akhlak dan perbuatannya. Maka dia akan semena-mena, akan semaunya dalam melakukan seluruh aspek kehidupannya. Seperti tadi, orang yang tidak meyakini terhadap adanya hari akhir, dia akhirnya penjual beliannya dengan cara curang. Nah, maka ini kembali kepada ayat ini, ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Ya, tidakkah mereka mengira bahwasanya sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ya, dibangkitkan. Mab'us artinya dibangkitkan. Liyaumin adim. Nah, ini juga menarik. Yaumun adim yaitu artinya suatu hari yang besar. Kalau informasi sesuatu yang bersumber dari orang yang tidak dianggap penting, itu kabarnya pasti tidak penting. Umpamanya anak kecil menganggap sesuatu itu besar, dengan orang dewasa yang menganggap sesuatu itu besar, pasti informasi yang valid dan yang pasti diyakini benar anak kecil atau orang besar? Orang besar, anak kecil mungkin masih menduga-duga dan belum mengerti. Tetapi jika orang dewasa yang menyatakan bahwasanya itu adalah besar, maka pasti itu benar-benar besar. Maka jika dinyatakan oleh Al-Quran bahwasanya hari kiamat ini sebagai yaumun adim, hari yang besar, bukan manusia yang mengatakan. Kalau manusia mengatakan mungkin bisa jadi salah, ya kan, masih menduga. Karena masih dugaan. Tetapi jika Allah yang menyatakan liyaumin adim, bahwasanya yaitu hari yang akan kejadian hari akhirat ini hari yang besar, berarti memang sesuatu ini adalah sesuatu yang benar. Liyaumin adim, yaitu tidaklah mereka mengira bahwasanya sesungguhnya mereka akan dibangkitkan yaitu pada hari yang besar. Apakah hari yang besar itu? Apa itu yaumun adim? Di sini baru dijelaskan yauma taqumun nasu lirabbil alamin. Nah, ini ada salah satu ciri-ciri aspek bagaimana kejadian hari akhir nanti. Jadi setelah digambarkan bahwasanya manusia ketika di dunia melakukan perbuatan curang, ya, terus diingatkan apakah mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan, yaitu pada hari yang sangat besar itu, ya, maka pernyataan hari yang besar ini adalah pernyataan yang sungguh-sungguh yang benar akan terjadi. Maka bagaimana hari yang besar itu kejadiannya baru dijelaskan di sini. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada suatu hari nanti, ya, ketika semua orang itu dibangkitkan menghadap Tuhan yang seluruh alam. Yauma yaqumun nas, yaitu hari dibangkitkan. Maka di sini ada gambaran banyak ketika dibangkitkan. Kemarin seperti ada ketika dibangkitkan itu menjadi orang berhamburan, ada digambarkan seperti belalang, ada digambarkan seperti laron yang berterbangan, ya. Ada yang digambarkan seperti diacak-acak. Ya, ini kemarin disebabkan karena entah itu faktor goncangan bumi yang sangat keras, ataupun karena kondisi manusianya yang saat itu tidak tahu apa yang akan dilakukan, sehingga ibarat orang yang baru bangkit, dia tidak tahu mana tujuannya. Akhirnya saking takutnya terhadap apa yang akan dihadapi, orang seperti yang pernah saya gambarkan, orang kalau dalam masa ketakutan, umpamanya terjadi gempa umpamanya di sini,
orang itu akan berhamburan kemana-mana atau akan fokus pada satu. Biasanya langsung entah pintu yang terdekat dia akan meninggalkan tempat itu. Itu gambaran bahwasanya pada hari kiamat nanti ya, itu akan terjadi seperti hal demikian gambarannya. Akan digambarkan ada yang seperti belalang yang lompat tidak karuan ya, ataupun laron juga yang saling bertabrakan dan seperti itu ya. Maka di sini disebutkan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari di mana manusia itu akan menghadap kepada Tuhannya. Maka di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya pada hari nanti di yaumul mahsyar ya, ataupun hari di mana masa penungguan sebelum hisab, itu kan ketika digambarkan matahari sudah mendekat dan keringat manusia itu akan ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai tenggorokannya. Ya ini karena apa? Disesuaikan dengan amalan-amalan mereka pada di dunianya dulu. Nah, inilah yang digambarkan bahwasanya pada hari nanti setiap manusia pasti akan dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka berikutnya kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kata kalla di sini artinya bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengingkari ya, pengingkaran, bukan atau tidak. Ya, artinya itu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla di sini bisa dinyatakan bahwasanya apakah mereka itu nanti dibangkitkan ya, mereka apakah mereka akan menghadapi sesuatu hal itu dengan sangat ketakutan ataupun akan menghadapi sesuatu dengan ancaman dengan dosa-dosanya ya. Maka di sini ada yang mengartikan kalla ini dengan kata sesungguhnya juga. Jadi tidak diartikan langsung kepada inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab atau catatan orang-orang yang berbuat dosa besar itu adalah sijjin. Sijjin di sini ada yang mengartikan kata sijnun. Sijnun itu berarti tahanan. Ya, ada yang mengartikan kata tahanan. Tetapi di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya kumpulan semua catatan orang yang berbuat dosa besar itu bisa dikumpulkan dalam satu catatan semua makhluk yang buruk-buruk. Jadi mulai dari iblis, setan dan yang lainnya itu ada yang mengatakan ya di dalam sijin itu. Maka dinyatakan di sini kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Maka jangan sekali-kali jangan seperti itu ya, kalla tadi ya. Sekali-kali jangan seperti itu, jangan mengingkari tentang adanya hari akhir, jangan melakukan seperti tidak adil dalam perdagangan ya. Dikarenakan apa? Ini jawabannya. Karena nanti ya, sesungguhnya catatan orang yang durhaka itu benar-benar tersimpan dalam sijin itu. Maka di dalam Al-Wasid disebutkan kata sijin ini adalah sijlu a'malil fujjar. Jadi catatan seluruh perbuatan orang-orang yang berbuat dosa. Maka di dalam tafsir yang lain dijelaskan tidak hanya orang yang berbuat dosa, tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk tercatat dan disimpan dalam sijin tadi. Maka catatan setan, catatan iblis, catatan jin sekalipun, karena kan termasuk makhluk Allah, sakolain, ya kan? Bahwasanya ada manusia, ada jin. Nah, di situ tercatat di dalam kitab yang tersimpan dalam sijin itu. Terus kemudian wama adraka ma sijin. Nah, apakah yang engkau tahu tentang sijin? Ya. Kata adroka kan kepada mu ya. Mu-nya kembali kepada siapa di sini? Ya. Tahukah engkau apakah sijin itu? Ada yang mengatakan khitab ini adalah kepada Nabi Muhammad. Ya. Apakah kamu tahu apa itu sijin? Maka jawabannya kitabum markum, yaitu kitab atau catatan yang memang tertulis di dalamnya. Kata markum di situ
bisa diartikan secara bahasa artinya rokmun. Rokmun itu angka sebenarnya. Tetapi yang dimaksud adalah seluruh catatan perbuatan di situ tertulis di dalamnya. Ya, kitabum markum, yaitu catatan yang sangat tertulis. Ada penafsir yang menjelaskan bahwasanya markum di sini adalah seluruh amalan perbuatan manusia itu secara detil, lengkap ada di dalamnya. Mungkin ibarat sekarang kayak rekaman yang mungkin diserahkan disketnya ataupun filenya gitu ya. Tapi wallahu a'lam nanti bagaimana bentuknya kitab itu nanti. Karena kita mungkin bisa mengulang lagi apa yang kita kerjakan, bisa disetel, ya kan? Bisa ditayangkan kembali setiap detil amalan seseorang itu dengan kitabnya tadi. Maka di sini disebutkan kitabum markum, yaitu kitab ataupun catatan yang tertulis seluruh amalan-amalan manusia dalam kehidupan kesehariannya secara detil. Ya. Kitabum markum, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, kata wail di sini diulang kembali, ya. Ya, tadi di awal disebutkan wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Maka di sini juga disebutkan kedua kalinya, wailu yauma idzin lil mukadzibin. Maka ini kata celaka yang kedua di sini disebutkan secara spesifik khusus bagi siapa? Selain orang yang berbuat curang, ternyata ancaman orang terhadap perilaku atau perbuatan mukadzib. Mukadzib berarti orang yang berdusta atau mendustakan. Entah itu mendustakan hari pembalasan khususnya ya. Karena konteksnya di sini adalah orang yang tidak percaya pada hari akhir. Jadi tidak ada pendustaan bagi hari celaka bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka konteks mukadzib di sini ada yang mengartikan secara luas bahwasanya orang yang melakukan kebohongan apapun maka masuk dalam konteks ini. Tetapi secara spesifik, secara khusus kata mukadzib di sini orang yang membohongkan di sini adalah mengingkari tentang hari akhir. Ya. Maka kalau aspek orang berbuat bohong, ya pastinya semua aspek tidak boleh ya kebohongan itu. Mungkin ada beberapa hal dalam beberapa riwayat orang itu boleh berbohong. Kapan Bapak Ibu orang boleh berbohong itu? Ya, satu untuk mujamalah kepada istri umpamanya. Umpamanya Anda dicaosi makanan umpamanya. Enak Pak? Meskipun rasanya kurang enak, biasanya Bapak mengatakan bagaimana? Enak. Enak padahal apa? Padahal kasinen umpamanya. Itu boleh, seperti itu boleh. Ini berbohong untuk mujamalah, untuk kebaikan, khususnya muamalah muasaroh ya, pada istri, khususnya hal-hal seperti itu boleh. Ya. Terus kemudian orang yang dalam kondisi tertentu ya, dicari dalam peperangan, terus kemudian menyembunyikan orang untuk supaya selamat dari pembunuhan, maka boleh untuk melakukan kebohongan. Nah, ini aspek-aspek dalam kebohongan secara umum ya. Tapi dalam ayat ini wailu yauma idzil lil mukadzibin, ini konteksnya adalah orang yang mengingkari tentang kejadian hari akhir atau hari kiamat. Siapa orang-orang yang mukadzibin tadi? Siapa orang-orang yang mendustakan tadi? Nah, ini baru dijelaskan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kemarin dijelaskan ya, kata din, yaumuddin, yaum kan hari. Din itu ada yang mengartikan asalnya dari kata dain. Dain itu artinya hutang. Hutang itu berarti ada dua orang yang melakukan transaksi. Orang yang memberi hutang biasanya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang diberi hutang. Maka kejadian pada hari kiamat digambarkan dengan orang yang berhutang itu seperti itu. Pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan sesuatu hal sesuai apa yang dilakukan oleh manusia
Sedangkan posisi manusia adalah orang yang lebih rendah dari Allah. Dia hanya menerima saja kalau manusianya terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Maka disebut Yaumuddin ini karena hari adanya pembalasan pada hari kiamat dengan adanya dua kondisi tadi, antara orang yang menentukan dengan orang yang menerima ketentuan. Maka disebut dengan Yaumuddin. Maka wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka bagi orang yang berbuat ingkar atau mengingkari tentang apa? Maka dalam ayat 11 alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mengingkari tentang hari kiamat, ya. Berikutnya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas, ya. Wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin asim, kecuali orang yang melampaui batas dan berdosa. Nah, maka di sini ada ketentuan-ketentuan bahwasanya orang yang akan mendapatkan balasan neraka itu apa saja. Ya, yang jelas perilakunya secara tidak adil, pengingkaran terhadap hari kiamat, terus kemudian melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ya, maka itu pasti akan mendapatkan dosa. Maka di dalam tafsir Al-Wasit di sini disebutkan al-mu'tadi di sini al-mutajawiz hududas syar'i. Berarti artinya orang yang menabrak tentang ketentuan-ketentuan Allah. Nah, inilah orang yang disebut dengan mu'tadin itu. Asim berarti orang yang berdosa. Kasirul ismi, maka ibarat orang melakukan suatu perbuatan, itu kan di dalam hadis disebutkan, jika orang melakukan satu perbuatan, maka di dalam hatinya akan ada satu titik hitam atau nuktah. Tetapi jika dia terus-menerus melakukan suatu perbuatan, maka hatinya bisa tertutupi dengan perilaku itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jika orang terbiasa melakukan suatu perbuatan dosa, lantas hatinya bisa tertutup. Kalau orang hatinya tertutup, akhirnya mendapatkan apapun itu bentuk perbaikan untuk dirinya, kira-kira dia menerima atau tidak biasanya? Sudah nggak bisa diterima. Maka dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim, bahwasanya ditutup hati mereka, mata mereka, telinga mereka, sehingga informasi kebaikan tidak bisa diterima lagi. Maka ini adalah ciri-ciri bahwasanya asim atau orang yang berbuat dosa itu memang diawali dengan satu perbuatan kecil, tapi lantas dia dengan perbuatan terus-menerus sehingga hatinya tertutup, tidak mau memperbaiki lagi. Maka sebaiknya bagaimana jika kita khilaf terhadap suatu perbuatan, umpamanya kita lupa terhadap kewajiban. Bagaimana caranya? Harus segera bertaubat, ya. Istighfar. Jika kita melakukan sesuatu kelalaian, ya bertobat, ya paling tidak istighfar pertama, terus kemudian bertobat. Maka titik yang awalnya nancep dalam hati, maka bisa dibersihkan. Maka inilah bagaimana orang yang dikatakan dalam ayat ini, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim, bahwasanya orang yang mendustakan tadi itu tidak lain juga merupakan orang yang melampaui batas dan juga berdosa. Maka aspek-aspek dari hal yang terkecil harus kita hindari, seperti perbuatan dosa mulai kecil, dari umpamanya mengatakan sesuatu perkataan, ya kan, mungkin itu menyakiti orang lain atau bahkan menggunjingkan orang lain, ngobrolin orang, mungkin nggak sengaja. Biasanya orang lagi asik ngobrol, ternyata ngomongin orang lain. Ini paling sering masalahnya. Umpamanya ada atasan yang melakukan sesuatu, bawahan biasanya ngobrolin nggak? Nah ini secara tidak langsung adalah apa? Nuktah, artinya sesuatu hal yang memang bisa membuat hati ini kotor. Maka tidak lain tidak bukan kita harus apa? Segera istighfar dan juga taubat setelah itu. Ya.
Nah, inilah yang menjadikan orang itu asim atau bisa melakukan dosa. Terus apalagi orang-orang yang termasuk celaka di sini. Maka di awal ayat disebutkan wailul lil mutaffifin, celaka orang yang melakukan tindak kecurangan. Kedua, wailu yauma idzil mukadzibin, celaka bagi orang yang mengingkari, ya. Nah, celakanya selain orang yang mengingkari itu apalagi? Nah, di sini di dalam ayat ke-10 ayat ke-13 disebutkan idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya. Dan apabila dibacakan kepada ayat-ayat, ya, ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an atau bukti-bukti kebenaran dalam Al-Qur'an, ya, dia berkata apa? Asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, itu hanya fiktif. Kita kan pernah mendengar ya salah seorang mungkin tokoh mengatakan bahwasanya kejadian hari akhir itu adalah hal yang fiktif, nah, dan yang lainnya. Maka harus kita hati-hati dalam mensikapi atau menyampaikan sesuatu. Karena apa yang dinyatakan dalam Al-Quran ini bukan pernyataan anak kecil seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau Allah yang mengatakan sesuatu, berarti itu hal yang luar biasa. Tidak hanya harus kita percaya saja, tetapi itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Maka sampai Allah menyatakan di dalam beberapa sumpahnya juga demikian. Umpamanya Allah menyebutkan wadduha umpamanya, atau walail, demi waktu duha, demi waktu malam. Jika sebutan sumpah itu disebutkan sama Allah, maka kedudukan sumpahnya pasti berbeda dengan apa yang disumpahkan oleh manusia. Kalau manusia menyumpahi sesuatu mungkin ya biasa, tetapi kalau sudah Allah yang menyampaikan, maka ini menjadi hal yang luar biasa, yang betul-betul harus kita hati-hati. Maka penyebutan seperti penjelasan tentang hari akhirat, ya, hanya digambarkan dalam Al-Quran seperti umpamanya ada hari balasan, ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, dan seterusnya. Ya kita harus yakini. Dan kita tidak boleh mengatakan itu menjadi asatirul awwalin, atau menjadi itu adalah seperti dongeng belaka, alasannya belum terjadi umpamanya. Yang tidak bisa. Yang namanya keimanan, keyakinan, itu adalah hal yang diyakini di dalam hati, ya, dan juga diyakini akan kejadiannya nanti. Ya, sehingga inilah yang mengakibatkan perbuatan orang itu akan hati-hati dan waspada setiap amalannya. Maka idza tutla alaihi ayatuna, dan ini adalah merupakan gambaran orang-orang yang mengingkari, terutama orang-orang musyrikin, ya, terutama orang-orang musyrik, yang artinya orang yang tidak meyakini adanya Allah. Nah, mereka jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ya, atau bukti-bukti nyata yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, qala, mereka mengatakan itu hanyalah asatirul awwalin. Maka di dalam tafsir Al-Wasit ini juga disebutkan asatirul awwalin itu adalah akadzibuhum wa khurafatihim. Jadi disebutkan bahwasanya kalau dinyatakan hari akhir, mereka menganggap itu hanya bohong belaka katanya. Nah, ini lebih parah lagi. Itu hanya bohong katanya. Atau khurafatim, itu hanya khurafat, artinya hal yang tidak nyata terjadi. Nah, sehingga mereka betul-betul mengingkari. Maka apa jawabannya setelah itu? Kalla bal rona ala qulubihim. Ya, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan, ya, itu telah menutupi hati mereka. Kata rona di sini disebutkan, ada yang mengatakan rona itu artinya deringan atau suara. Kalabal rona artinya di dalam hati manusia itu memang ada yang namanya kalbu, ya kan? Kalbu ini jika melakukan sesuatu perbuatan itu padahal pada hati manusia, kan manusia diciptakan secara bersih. Dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwasanya manusia itu diciptakan dalam kondisi suci. Maka hakikatnya manusia mempunyai kalbu.
Jika dorongan melakukan perbuatan baik, itulah yang namanya hati nurani, hati nurani. Maka dia sebenarnya kalau melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan agama, pasti dalam hati ini ada yang menolak, pasti. Maka itu suara hati. Ya. Maka orang yang jika mengingkari terhadap sesuatu kenyataan yang disebutkan oleh tadi, yaitu kenyataan tentang hakikat terjadinya hari kiamat, ya, maka di sini disebutkan sekali-kali sebenarnya tidak, mereka itu sebenarnya tidak mengingkari karena hatinya, ya, kalla bal rona ala qulubihim, bahkan apa yang mereka sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati. Ini dikarenakan karena hatinya tertutup tadi. Maka tadi yang saya katakan, jadi setiap perbuatan manusia itu jika melakukan suatu dosa, ya, kalau sudah saking seringnya maka bisa menutupi hati dan menggelapkan mata, sehingga apa yang dilakukan dianggap benar padahal itu tidak benar. Maka inilah yang harus kita jaga, ya. Jadi kalla bal rona ala qulubihim, sekali-kali tidak, ya, bahkan apa yang mereka kerjakan itu bisa menutupi hati mereka. Makanu yaksibun, yaitu sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang. Sebelumnya ini bahwasanya sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Bahwasanya kalla bal rona ala qulubihim, tadi ya dijelaskan bahwasanya sekali-kali mereka tidak, bahkan apa mereka kerjakan itu menutupi hati, karena apa yang mereka perbuat itu biasanya perbuatan-perbuatan yang dosa bisa menutupi hati, terus melakukan perbuatan dosa, ya, sehingga terus menerus dalam keadaan pekerjaannya terus menerus. Maka nuyaksibun. Maka di dalam ayat berikutnya disebutkan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali juga tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Nah, ini akibat dari aspek orang itu tidak mempercayai tentang hari akhirat, ya, hari akhirat, sehingga pada hari akhir nanti orang-orang ini tidak akan bisa melihat Allah secara langsung. Maka suatu kenikmatan pahala manusia nanti di akhirat adalah mampu melihat Allah. Maka orang yang mengingkari tentang hari akhirat ini otomatis dia akan terhalang atau terhijab, ya, tertutup, tidak bisa melihat Allah, kenikmatan melihat Allah nanti. Summa innahum lasolul jahim. Terus kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Maka kata jahim di sini disebutkan adalah ladakhiluha wa dzaiku harroha. Mereka pasti akan masuk dan juga akan merasakan apa yang akan dia hadapi di neraka tadi. Maka merasakan panasnya, bagaimana orang di dalam neraka itu kalau sudah masuk itu ada yang mengatakan seperti orang di oven, yang gitu. Terus ketika sudah merasa hancur lebur, lantas tidak hancur terus, akan hilang rasanya kalau sudah hancur. Maka Allah ganti kulitnya dengan kulit yang baru, ya, badalnya juludum, ya. Terus kemudian Allah ganti kulit yang berat dan terus menerus seperti itu. Ini untuk apa? Merasakan bagaimana akibat orang-orang yang berbuat tindak kecurangan dan juga tidak kepatuhan kepada Allah, itu sebagai balasan mereka di neraka seperti itu. Summa innahum lasolul jahim, betul-betul akan merasakan panasnya api neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Baru kemudian maka sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka, dan kemudian dikatakan kepada mereka, dikatakan di sini bisa dikatakan bahwasanya Allah yang mengatakan, atau orang-orang yang di surga itu mengatakan kepada mereka, ya, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Jadi di sini Allah, ya, pastinya bahwasanya betul-betul inilah
ganjaran yang akan kamu terima ketika kamu itu dulu mengingkari terhadap perintah-perintah Allah. Ya. Maka di sini hakikat surat ini adalah memang yang menjelaskan bagaimana orang itu harus berhati-hati dalam bersikap, ya. Bersikap baik itu secara muamalah ma'annas, ya, bersikap berinteraksi kepada manusia, dan juga bagaimana orang itu harus meyakini betul-betul iman terhadap apa yang akan yang sudah dinyatakan oleh Allah tentang kebenaran iman kepada Allah, kepada malaikat, pada hari akhirat terutama, sehingga inilah yang akan bisa menjadikan ancaman bagi orang-orang yang mengingkarinya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo, enten? Nggak ada. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwasanya kondisi orang-orang orang-orang yang nanti di hari akhirat ini mempunyai kedudukan yang memang berbeda-beda. Di sini disebutkan yakhtalifun nas fihi bihasbi manazilin. Jadi kedudukan orang itu sesuai dengan amalan-amalannya. Waqat ruwiyat fi takdiri muddati asar. Jadi ada yang menyatakan perbedaan masa orang itu menetap, ya pada hari kiamat nanti. Pada yang mengatakan ada 40 tahun, ya, ada yang menunggunya mi'asana, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun atau bahkan 50.000 tahun. Maka di dalam hal ini bahwasanya orang yang masa tunggu orang itu ketika menghadapi hari hisab, ya memang disesuaikan dengan posisinya dia. Maka selama dia berbuat baik, maka otomatis akan lebih cepat. Sehingga dalam sirot juga digambarkan demikian. Orang yang nanti berjalan di atas sirot, maka orang yang amalannya baik, dia bisa terdorong dengan amalannya dengan cepat. Tetapi dia jika amalan buruknya lebih berat, maka otomatis jalan di atas sirotnya akan menjadi berat dan juga mungkin tidak seimbang. Nah, ini digambarkan di dalam riwayat seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cekap? Mungkin cukupkan sekian dulu. Ini sampai ayat ke 17 nih. Sampai ayat 17 dan insya Allah kita pekan depan kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Semoga apa yang kita kaji hari ini dapat bermanfaat dan juga menambah pengetahuan dan juga amal jariah hingga akhirat kelak. Dan semoga kita juga diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran serta keberkahan dalam segala aspek. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la taliban illa najahtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijina ad-dunya wal akhirati illa qadaitah wa yassarta ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.